Baik. Assalamualaikum Bu Dian. Bukan harus Kita juga ada kehadiran Putri Ama Maharani ya. Suara Bu Dian belum kedengeran. Belum terdengar Bu Dian. Bentar ya anak-anak, ada kendala teknis. Ya, Bu. Lebih bagus. Tes, apakah terdengar? Sudah terdengar. Silakan Bu Dian. Ya, terima kasih. Ini kenapa pada nggak masuk? Hujan, Bu. Hujan ya. Jalanannya licin ya kalau hujan atau gimana? Ibu Ya, Bu. izin. Tapi dan apa Licin ya. Tidak parah apa Ibu? Iya, iya, baik. Ini berapa orang? Dari Amira, Ini. ya, Astri, Hadir. Kika, Hadir. Ujang Manarul, Hadir. Hadir. Hadir hadir Bu ke WC. Sarul, Hadir. Adli, Uup, ya. Di Marga Mulia hanya 3 ya, Feby, Selvi, dan Citra. Ya, Bu Pakri cenah Bu ya hadir. Fahri hadir ya, tambah Fahri ya. Alhamdulillah ya. Hadirnya apa namanya? Ngareuyeun. Apa bahasa Sundanya? Apa, Bu? Ngareuyeun. Ngereyek. Ngareuyeun. Ya, ngareuyeun. Ngareuyeun. Sekalian Ibu ini ya belajar Sunda tipis-tipis. Ibu orang tuanya Ibu soalnya orang Sunda, tapi karena Ibu lahir di Jakarta sampai selesai SD ya. SD di Jakarta, SMP di Sumatera Selatan, SMA di Sumatera Barat. Jadi tetiasaeun bahasa Sunda teh kumaha tuh ya. Ya, Bu. Baik, pada hari ini kita akan lanjut ya materi tentang emosi. Bagaimana emosi kalian pada hari ini? Yes. Apakah bahagia? Apakah semangat? biasa aja. Biasa aja. Kalau biasa aja itu gimana tuh maksudnya? Karena ya, karena pada dasarnya setiap manusia itu selalu dipengaruhi oleh emosi. Ya, tidak mungkin tidak. Karena apa? Emosi itu akan terkait dengan reaksi fisiologis, bukan psikologis ya. Reaksi fisik kita terhadap lingkungan. Jadi misalnya kayak tadi ngerasa biasa aja itu berarti sedang nggak semangat kalau biasa aja. Atau biasanya biasa semangat. Atau apa? Jadi biasanya itu harus didefinisikan ya. Nah, tuh ayamnya berkokok, ayam dari Jatisari.
Sengaja ya pintunya dibuka ya. Suara ayam berkokoknya terdengar jelas. Ini balik ke di mana tujuan? Jualan di Arab. Kayak pisang, makanya buat sepuluh. Anjing. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kok nggak ada muncul? Oh, di rumah di rumah. Enggak. Ini gua kalau kurang. 25 bagi 2 Jadi kalau minggu lalu yang sempat disampaikan oleh Pak Syanmil itu, emosi kita itu ibarat cuaca ya. Ibarat cuaca. Jadi kalau kalau mataharinya cerah itu seperti perasaan kita juga yang sedang bahagia, sedang semangat, sedang senang gitu ya. Terus kalau cuacanya kalau kita lagi sedih, lagi pingin menyendiri, lagi ngerasa biasa aja gitu kan ya, nggak tahu bahagia atau tidak, itu masuk kategori mungkin lagi mendung atau lagi hujan seperti sekarang gitu ya. Ngerasa sedih, putus asa, nggak semangat gitu ya. Atau mungkin juga dengan cuaca kalau lagi badai misalnya, kalau lagi badai itu kan misalnya kita lagi marah, lagi ngamuk, lagi kesel, lagi dendam membara gitu ya, ingin melampiaskan perasaan kita. Nah itu ibarat badai lagi tornado. Kalau tornado itu kan apa saja dirusak ya, dia nggak mau tahu yang di depan tuh isinya apa aja, pokoknya yang penting dia bisa melampiaskan. Nah, bisa melampiaskan segala isi hati, segala perasaan kita. Nah, sama seperti cuaca ya anak-anakku ya. Bayangkan kalau misalnya cuaca nih. Cuacanya misalnya lagi hujan nih. Hujan terus gitu kan sepanjang hari, berhari-hari, berbulan-bulan hujan terus. Kira-kira bagaimana keadaannya anak-anakku? Kalau di Jatisari dan Margamulia misalnya hujan terus ya. Gak berhenti-berhenti berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kira-kira apa efeknya atau dampaknya terhadap lingkungan? Bakal gimana? Bakal banjir. Kok lama sih? Banjir atau misalnya longsor, ya kan? Terus apalagi tuh? Yang pasti jalanan jadi licin, nggak bisa dilewatin, mungkin jadi berlubang-lubang jalanannya, gitu kan? Jadi ada kubangan-kubangan lumpur. Nah, sama halnya dengan perasaan atau emosi kita ya. Kalau emosi kita terus-terusan berada dalam satu situasi, sedih, terus atau marah, terus atau kesel, terus atau dendam, terus lama-lama akan merusak nggak? Iya, pasti akan merusak ya. Jadi di sini kalau emosi itu berasal dari ada emosi, ada yang namanya perasaan. Bedanya apa anak-anakku? Kalau emosi itu berasal dari perasaan yang tidak sadar. Jadi spontan. Bu Lupa Dian, ini. tulisannya nggak kelihatan.
Ikut Oh ya. iya, lupa belum. Oh. Tidak sadar atau spontan dan ada reaksi fisiknya. Kalau misalnya dibilang begini, apa namanya, Adli, habis ini kamu harus presentasi pakai bahasa Inggris ya ke depan. Kamu harus meresume materi Ibu hari ini dalam bahasa Inggris. Kira-kira gimana perasaan kamu, Adli? Atau emosi yang muncul? Emosinya. Begitu ada pengumuman itu mungkin Adli jadi ngerasa mules perutnya ya, ada reaksi fisik. Terus kemudian dia jadi merasa jantungnya jadi berdebar-debar gitu ya. Nah, apa namanya, kalau emosi itu dia memang munculnya spontan. Begitu ada tantangan, dia langsung muncul. Atau misalnya siapa? Feby pas jalan pulang, terus tiba-tiba ada ular. Yang muncul gimana perasaannya? Apa emosinya? Senang. Senang lihat ular. Kaget. Kaget kan? Takut. Terus jadi gimana? Mungkin jadi nge-freeze gitu ya. Jadi malah diem, dia sama ulernya tatap-tatapan gitu ya, ulernya nge-freeze, Febinya juga ikut nge-freeze gitu kan ya, nggak bergerak gitu kan. Begitu apa namanya, begitu Febinya lari, ulernya juga ikutan lari, jadi sama-sama kaget. Ya. Nah, emosi yang terus-terusan terjadi itu kemudian berubah menjadi perasaan. Kalau perasaan itu dia terjadinya secara sadar. Dan jangka panjang ya. Nah, ini yang kemudian bisa mewujud sebagai kepribadian. Jadi anakku, kepribadian kalian saat ini itu berdasarkan dari emosi yang terjadi terus-menerus gitu ya, dan kemudian berkembang menjadi kepribadian. Jadi misalnya kalau ibu tanya, Sarul tuh orangnya kayak gimana sih? Kira-kira temennya akan bilang apa? Apakah dia orang yang ceria, orang yang semangat, orang yang pintar, jujur, baik hati, dan tidak sombong ya? Amin gitu ya. Nah itu kan orang menilainya dari kebiasaan dia sehari-hari. Yo, dari kebiasaan sehari-hari. Ya, jadi emosi itu terbentuk kan ini dia secara tidak sadar terbentuknya dari kebiasaan kita sehari-hari. Kita kalau ngelihat sesuatu lebih gampang marah dulu atau mungkin ketawa dulu gitu ya. Contoh ya, ibu sama adik ibu gitu ya. Padahal kita kan sekandung ya, cuman beda 1 tahun. Ibu kalau melihat sesuatu yang tidak rapi, ada orang berbuat kesalahan, ekspresi emosi ibu itu pasti marah duluan, tuh ya, kesel dulu. Gitu. Itu kenapa sih orang nggak becus banget? Kenapa sih orang kayak gini aja nggak bisa? Ini kenapa sih anak-anak nggak teratur misalnya, gitu ya? Emosinya marah duluan. Tapi ada ibu yang laki-laki, udah jelas orang melakukan kesalahan, dia paling ini aja senyum. Ya udah besok jangan diulang lagi ya. Gitu. Besok jangan begitu lagi ya misalnya. Dan dia nggak akan menegur kalau si orangnya sendiri nggak minta maaf duluan gitu. Jadi dia menunggu kesadaran orangnya baru dia kasih tahu. Itu dan itu terjadi beberapa kali ya, sehingga kemudian berkembang menjadi perasaan dan adik ibu itu kemudian dikenal sebagai orang yang punya kepribadian yang sabar, yang lembut, pada laki-laki ya dan baik gitu. Sementara ibu kepribadiannya disebut kepribadian yang lebih emosional, mungkin pemarah, mungkin ya apa nggak sabar gitu ya. Nah, yang seperti itu. Jadi ini muncul emosi itu dari kebiasaan-kebiasaan sehari-hari. Makanya kita harus berlatih ya. Kemarin kita berlatih untuk mengenal emosi kita tuh seperti apa sih? Apa yang sehari-hari
mendominasi kita, emosi apa. Karena nanti jadi perasaannya melo terus ya, perasaannya ngerasa apa namanya galau terus-terusan gitu. Dan akhirnya nanti kita jadi pribadiannya jadi kayak Fajar sad boy gitu kan ya. Karena jadi disebut sad boy itu kan karena dia apa namanya? Ya, kehidupannya itu selalu tragis lah, selalu menyedihkan, selalu tidak menyenangkan gitu ya. Dipandangnya seperti itu gitu. Jadi disebutnya sad boy. Jadi kepribadian. Itu tadi seperti yang ibu sebutkan gitu. Kalau adik ibu dibilangnya orang yang sabar, kalau ibu pemarah karena dalam menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, emosinya itu yang lebih sering ditunjukkan adalah emosi kemarahan. Beda sama adik ibu. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan kah? Belum. Belum ya. Kita lanjut ya. Jadi kemarin kan juga sudah disampaikan ya fungsi-fungsi emosi. Buat apa sih betulnya kita punya emosi? Buat apa sih? Kenapa harus ada emosi? Emosi itu ada yang ini ya, ada yang positif, ada yang negatif. Negatif. Betul. Buat apa sih kita punya emosi? Fungsinya apa? Biar apa? Biar keren. Biar keren. Yang pertama, dia punya fungsi sebagai fungsi adaptif namanya, adaptif. Jadi kalau kita tahu ada situasi yang berbahaya gitu ya, itu kan ada emosi yang muncul jadi berdebar-debar, jadi takut kayak tadi ya waktu Feby lihat ular, otomatis dia akan kabur gitu. Atau misalnya kita melihat situasi yang tidak menyenangkan. Misalnya kita tahu nih, oh guru ini galak banget nih gitu. Kalau kita apa namanya, kalau kitanya ngobrol terus atau kitanya nggak bisa menjawab, nanti dia bakal marah. Misalnya kita bisa dikeluarin dari sekolah gitu. Akhirnya kita jadi belajar. Nah itu ada fungsi adaptifnya. Rasa takut terhadap guru tadi membuat kita jadi rajin belajar misalnya. Atau sebaliknya kena takut jadi nggak mau masuk enggak nanti takut dimarahin gitu ya atau kalau dikeluarin ya udah keluarin aja gitu. Nah itu kan apa tergantung dari bagaimana kita menyikapinya. Terus kemudian ada yang fungsi sosial. Nah kita kan perlu ekspresi emosi kepada orang-orang yang kita sayangi atau sebaliknya ya. Jadi kalau kita nggak suka sama orang kita menunjukkan emosi yang negatif misalnya. Kalau untuk orang-orang yang kita sayangi, kan juga kita membutuhkan ekspresi emosi yang sebagaimana layaknya orang yang kasih sayang ya. Kita sayang sama ibu kita sayang sama adik, kakak, gitu ya, sama orang yang kita cintai gitu. Kan perasaannya senang, bahagia kalau ngelihat ibu kita lembut dan senyum, kita juga jadi bahagia gitu ya ngelihat adik kita mau membantu gitu misalnya atau apa namanya perhatian, kita juga jadi senang. Terus kemudian emosi itu perlu untuk motivasi. Nah, ini kayak tadi kan gimana perasaannya atau emosi apa yang kamu rasakan saat ini gitu. Apakah semangat atau tidak? Karena motivasi ini akan membuat kita jadi mau bergerak atau melakukan sesuatu. Misalnya ini hujan ya, hujan di rumah gitu kan. Mungkin apa namanya? Ada yang berpikir udahlah hujan nanti bajunya basah atau jatuh, takut nanti kotor apa segala macem gitu ya. Tapi ada juga yang punya motivasi ini, udah deh yang penting berangkat aja sekolah mau telat ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting kita masih bisa belajar. Kalaupun nanti licin atau apa jadi bajunya jadi kotor atau apa ya udah bawa baju ganti aja gitu kan ya toh guru-gurunya nggak pernah marah nggak pernah maksa misalnya begitu. Ini Jatisari terlempar kah? Terlempar ya sepertinya ya. Nggak ada Jatisari. Keduanya ada, Bu Dian. Hah? Ada Jatisari, ada Marga Ada Mulia, ya? ada. Oh, di sininya bentar, bentar. Ini view-nya. Aku perbaiki dulu. Ya, biar kelihatan siswa-siswanya.
Nah, kayak udah muncul semua. Motivasi. Terus kemudian yang keempat, kognitif ya. Itu tadi untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Ini bahaya nggak ya? Atau ini perlu dilakukan sekarang nggak ya? Atau nanti gitu ya. Jadi ada fungsi kognitifnya untuk menilai situasi atau pemaknaan. Dan yang terakhir itu adalah personal. Nah, ini akan kita bahas ya yang personal ini karena ini akan menyangkut ke tadi masalah-masalah psikis atau bisa ke kepribadian kita, mempengaruhi kepribadian. Ya. Kalau sudah nih sekarang silakan dilihat. Kalian bikin seperti ini ya. Jadi ada emosi positif atau emosi negatif. Kemudian di sini emosi apa? Kalau yang negatif misalnya apa saja emosinya? Yang negatif? Coba Ibu tanya deh. Sarul, emosi negatif itu apa contohnya? Frustasi, LMML, Bu. Frustasi atau kecewa ya. Ya, Bu. Kecewa aja. Frustasi atau kecewa. Beri. Nah, tadi munculnya ketika apa? Ketika gagal main ML. Game. gagal main games. Terus perilakunya kira-kira jadi apa? Jadi terlalu sigma, Bu. Jadi gila. Gila. Ya enggak langsung gila lah. Perilakunya mungkin Jadi sering marah, Bu. Stres. ya perilakunya jadi kalau kamu stres atau marah-marah jadinya gimana? Jadi tiduran terus gitu atau kemudian eh, jadi ngunyah makanan terus atau rebahan, Rebahan terus, Bu. rebahan. Gelutuk, sinonим. Gelutuk, Bu. Gulutuk teh naon? Nah, gelutuk tenang. Marah. Aku mau gede amat. Eh? Apa Pebi gulutuk? Rasis, Bu, kelutuk. Hai. Beda. Menggerutu gitu ya, menggerutu. Itu mah, Bu. Menggerutu. Atau misalnya rebahan atau kabur dari rumah gitu ya. Atau nendang kursi misalnya. Atau apa gitu ya. Nah, terus perkataannya yang muncul apa? Ini patung. Nah, Kasar itu ya kasar, Bu. ya perkataan kasar lah tadi tuh ya misalnya. Tapi dijelasin nih. Nah, Nunun masuk aja. Nunun. tapi dijadikan kalimat ya perkataannya ya. Kalau tadi kan cuman itu. Jadi misalnya, ih aing mah kehel. Mohon gawal, Bu, kasih adli, Bu. Nih ya. Nah, sekarang kita coba yang positifnya. Kalau emosi positifnya Pebi apa Pebi? Ini yang kelihatan Pebi doang, yang dua nggak kelihatan sayangku di kamera. Nah, itu baru datang tuh Citra ya. Ya, Bu. Selfie nggak kelihatan, cuman ininya aja. Jadi yang kelihatan cuman Pebi nih. Pebi emosi positif misalnya apa Pebi? Ibu. Hmm? Anjing, itu nyaman. Pebi. Apa Pebi? Emosi yang muncul. Ya, Bu. Yang positif contohnya apa? Masih ingat? Masih ingat nggak waktu kita apa? Waktu yang permainan waktu itu kan ada disebutkan atau kata sifat yang positif lah.
Gembira atau sukacita, Bu? Ya, boleh. Nah, kapan saatnya Pebi merasa gembira atau sukacita saat kapan? Orang nitip deh, Pi, oi. Tinggal kasih tahu. Saat kapan? Saat Berikan kembali lah. Saat mendapat nilai bagus atau saat banyak uang atau saat apa? saat dapat nilai bagus, Bu. Kalau Terus perilakunya yang muncul seperti apa atau ekspresinya seperti apa? Perilaku atau ekspresi ya. Jadi apa? Jadi senyum-senyum terus? Ya gembira terus. Ya, kan gembira emosinya. Yang muncul ekspresinya, perilakunya senyum-senyum. Misalnya terus jadi ketawa-ketawa, terus jadi humoris tiba-tiba, terus jadi apa lagi? Ekspresinya atau perilakunya. Terus tiba-tiba jadi pingin jajanin semua orang gitu kan ya. Tiba-tiba jadi dermawan gitu Pebi. Ya aku jajanin, aku traktir soalnya aku hari ini dapat 100 nilainya. Aku lagi happy gitu ya. Nah, terus perkataannya yang muncul apa tuh? Kita angin. Hmm? Perkataan yang muncul boleh di dalam hati ya. Jadi perkataan itu nggak selalu yang dimunculkan secara lisan, tapi yang terlintas dalam pikiran kita juga bisa. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran? Sakit. Misalnya, Alhamdulillah, Iya, Bu. aku pinter juga ya. Atau ternyata aku bisa juga ya. Ternyata aku bisa ya. Gitu. Atau ternyata aku nggak sebodoh itu kok. Gitu ya. Ternyata aku nggak bodoh. Ternyata aku pinter. Gitu ya. Nah, sekarang kalian bikin lagi nih. Masing-masing. Satu aja satu emosi positif. Satu emosi negatif. Sekarang ya, nanti Ibu minta kalian untuk menyatakan emosinya, kapan saat muncul, kemudian perilakunya seperti apa atau ekspresinya bagaimana. Seperti tadi ya, ekspresinya jadi senyum, jadi ketawa. Kalau lagi kesel mungkin ini tadi menggerutu atau cemberut atau jadi nggak mau kemana-mana di kamar terus, nggak mau makan, misalnya nggak mau minum atau apa. Ya, silakan dibikin dulu. Saya dapat ini. Mam. jeruk. Kita yuk besok. Orang mau. Cepet. Aduh, mereka. Oh, ini salah. Cai. Jangan sampai ini apa sah? Nggak harus foto ini. Ini apa? Nanti kita bisa berjuta simpan. Ini kak. Yes. Yes, yes, ini
Penulis mana? Itu kerja ke. Ya, balik. Lah, kasih aku. Ya, balik. Ada yang baru pada datang ya. Badru, Imam, tanya temannya ya bagaimana cara membuatnya ya. Dodi, ini sesuai yang ada di gambar di sini. Silakan tuliskan masing-masing satu saja, satu emosi positif dan satu emosi negatif. Sebutkan salah satu contohnya. Kemudian munculnya ketika apa atau saat merasa apa, perilakunya seperti apa, kemudian perkataannya. Ibu membuatnya satu. Satu aja. Kalau mau lebih juga nggak apa-apa. Bebas bu, mau negatif positif nah. Harus masing-masing satu positif, satu negatif, sayang. Oh jadi duanya bu. Semohon. Oke. Baik, sudah 5 menit. Sudah semua? Bentar, Ibu, belum. Ah, belum. Iya. Kecewa karena ada usaha. Mencoba kenanya. Kalau tadi kebijakan itu. Karena Adi yang positif
ngerti emosinya sedih kecewa Ayah beri dengan gue dia tahu sendiri belum mana menendang misalnya mana aku sangat salah sete Oke, sudah ya. ini Bu satu lagi. Marga Mulia sudah, Marga Mulia. Belum. Masih nulis. Masih nulis. suaya Satu bang, nanti sana kita. Langsung beli kom. Itu kamu. Ini bang, ini dia mau ke. kalau biasa dibaca Ibu yang udah dibaca dibaca. Dibaca. Sendiri-sendiri, Bu. Iya, sendiri-sendiri. Wah, iya. Ini untuk ketika. Mana yang mana kan? Dengan adik, mana sekali contoh. Oh ini pernah. Kalau mau dibilang lagi beda. Langsung di kopi kamu. Pakar kata iya. Ya, oke kan saya tadi. Tuh. Muncul. Oke. Baik. Mana mereka Pak? Gak mau dia. Banyak kamu. Gak mau. Emosi. Itu kan lagi belum hati disuruh bukan lo. Oh. Itu sama. Itu harus dekatin. Atau kurang enak. Ayo, sudah? Ya. Ayo gimana ini? Coba Imam. Imam sudah, Imam. Belum. Ujang Manarul sudah. Ya, Ujang. Oh iya. Ya, maju ke depannya biar kedengaran sama Ibu. Mereka tinggali kasepna Ujang Manarul. Gimana musik ya? Ini udah ya, Ibu. Stop ini. Musik teh. Stop share. Ya, Mangga ya? Ya. Yang negatif atau positif dulu itu dia? negatif Ya, negatif. Yang banyak. emosi negatif Ya, terus. sedih Bu Marga Mulia boleh dimatiin dulu, di mute dulu. Mana Bu? Ya, belum.
Emosi negatifnya apa, Manarul? Kecewa sama sedih, Bu. Mhm. Sedih. Terus? Muncul ketika salah main game. Hmm. Perilaku melamun karena turun bintang. Perkataan tim beban. Emosi positif. Emosi gembira muncul ketika kumpul bersama teman-teman. Perilaku ceria, senang, suasana terasa hangat. Perkataan ingin terus bareng-bareng. Namu. Ya, terima kasih Manarul sudah menjadi contoh yang baik. Tepuk tangan buat Manarul. Yeay. Seperti itu ya. Jadi sudah dapat gambaran semuanya cara untuk mengenal emosi kita, termasuk apa yang menjadi penyebabnya, kapan munculnya, gitu dan kemudian apa perilaku yang mengiringi emosi itu. Perilakunya jadi gimana? Terus kemudian perkataannya apa? Kenapa kita perlu mengenali perkataan dan perilaku kita? Karena perkataan itu yang akan menguatkan emosi itu. Misalnya kita bilang, saya mah emang orangnya bodoh, saya mah jadi beban terus orangnya, saya mah orangnya begini begitu ya. Semakin eh, perkataannya negatif, emosi itu akan lebih lama bertahan, ya. Jadi sekali lagi ya anak-anak ya, semakin perkataan-perkataan negatif muncul atau perkataan yang positif muncul, itu fungsinya memperkuat emosi tersebut. Sehingga emosi itu menjadi bertahan lebih lama, menjadi perasaan, dan akhirnya mendominasi perasaan kita, dan akhirnya berkembang menjadi kepribadian. Jadi kepribadiannya itu orangnya suka menggerutu, tuh orangnya pemarah, tuh orangnya pemalas, tuh orangnya julid, atau orangnya happy, atau orangnya itu mudah diatur, orang atau lembut atau apa ya, jadi kepribadian gitu. Jadi kepribadian itu muncul atau tumbuh atau berkembang itu asalnya adalah dari emosi-emosi sehari-hari kita, dari kebiasaan-kebiasaan kita dalam mengekspresikan perasaan atau memaknai segala hal yang terjadi pada diri kita, baik yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan. Persoalannya adalah kalau emosi negatifnya itu yang lebih sering terjadi sehari-hari, yang lebih mendominasi. Nah, itu kan yang tadi Ibu bilang, kalau kita terus-terusan suasana hatinya seperti hujan atau mendung terus, atau hujan lah ya, kalau mendung masih nggak apa-apa. Kalau mendung juga itu ya, kita nggak dapat matahari, nggak dapat vitamin D gitu kan ya. Kalau hujan terus bisa longsor, bisa banjir, bisa jadi licin jalanan, membahayakan intinya. Atau kalau mendung terus-terusan juga sama, kita bisa kekurangan vitamin D misalnya ya. Kalau jemur baju nggak kering-kering misalnya gitu. Lapangan lapangan bola misalnya basah terus gitu. Nah, kalau nggak dapat vitamin D, anak-anak juga nanti jadi nggak bisa tumbuh tinggi tuh, nggak bisa nggak bisa berkembang dengan baik pertumbuhan tubuhnya karena kekurangan vitamin D gitu ya. Jadi ini pentingnya untuk mengenal emosi kita dan apa yang memicunya atau jadi penyebabnya. Sekali lagi, anak-anakku, bahwa perkataan-perkataan itulah yang akan menguatkan emosi tersebut. Jadi kita belajar nih mengenali emosi kita. Kenapa jadi terus-terusan nih ya, misalnya tadi Manarul kalah main game. Itu terus yang kepikiran gitu ya, karena dalam hatinya tuh terus-terusan menggerutu misalnya, mengeluh gitu, ini mah tim aing mah tim beban pisan. Aing mah kenapa gini, kenapa begitu gitu ya. Jadi perasaan atau emosi itu akan menetap menjadi perasaan nanti. Emosi yang tadi cuma sesaat, kena kesel, kecewa. Kalau terus-terusan kita mengeluarkan kata-kata seperti itu, merasa diri beban, merasa diri gagal, merasa diri gak beres gitu ya. Itu yang akan menguatkan emosi itu. Sehingga nanti berulang lagi terjadi. Padahal main gamesnya udah lama gitu ya, udah berlalu 3 hari atau seminggu yang lalu. Tapi karena kita terus-terusan mengungkapkan gitu, dia mah kalau lagi main mah kayak gitu, atau aduh aku tuh kemarin kalah loh,
rating aku turun misalnya, itu terus yang diucapkan gitu ya, itu lama-lama akan berkembang menjadi kepribadian yang negatif ya. Jadi kalau kita sudah mengenali apa yang menjadi perkataan kita, itu kita harus berusaha untuk tidak mengucapkan perkataan-perkataan ini atau tidak berusaha mengingat-ingat terus. Karena kalau diingat terus nanti muncul lagi perkataannya. Atau sebaliknya, kalau kita omongin terus malah memperkuat memori. Muncul lagi, terlintas lagi dalam pikiran, ngomong lagi, terlintas lagi dalam pikiran, terus aja muter seperti itu ya, jadi siklus. Baik, selanjutnya tadi sudah disampaikan dengan baik oleh Manarul dari SMK Jatisari, sekarang dari Marga Mulia. Biasanya ini yang selalu semangat, yang paling depan itu adalah Pebi. Pebi sudah siap, Pebi? Hah? Sudah siap? Belum, Bu. Selfie dulu, Bu. Oh, selfie. Kakak selfie. Selfie kamu Selfie nanya. kelas 11 apa kelas 10? Kelas 11, Bu. Nah, iya selfie yuk. Kita selfie. Selfie Cita tadi siapa yang baru datang? Kaila ya? Ayo. Kaila ya? Ya. Oh iya. Oh, udah jatuh. Emosi negatif. Atau Imam? Ah ya, udah. Emosi negatif. Yang udah aja dulu, yang sudah aja dulu. Selfie ya? Sakit. Selfie nggak kelihatan mukanya sayang, nak. Gelis nak teka tingali. Baja gelisna teka tingali. Badai ninggali gelisna. Ayo atuh geser sakedik. Wah, kan manggil. Emosi negatif, malu, takut, muncul ketika mendengar teguran guru, pusat perhatian, perilaku, mendukung, emosi positif, semangat, muncul ketika menemukan novel yang menarik untuk dibaca, perilaku, perubahan membaca novel senang, perkataan akhirnya menemukan novel yang menarik. Sudah, Bu. Ya, alhamdulillah. Tadi kalau yang sedih, takut, kecewa itu apa penyebabnya? Tadi agak berisik tuh yang ikhwan-ikhwannya. Apa tadi? Dengar teguran guru menjadi pusat perhatian. Udah. Jadi pusat perhatian. Oh, jadi kalau apa namanya? Kalau disuruh sama guru jadi pusat perhatian itu bikin sedih, takut, malu. Baiknya. Terus perkataannya seperti apa perkataannya? Ya, maaf, Bu. Oh, Perkataannya maaf, Bu. Itu kan lintasan dalam pikirannya apa namanya? Dalam pikirannya Selfie. Berarti itu perkataannya bukan bukan apa namanya? Perkataannya lebih ke takut salah ya itu ya. Maaf Bu, gitu. Aku nggak bisa gitu ya. Tapi buktinya bisa kok. Selfie bisa ternyata ya. Berarti harus diganti perkataannya Selfie. Ya, perkataannya itu digantinya dengan kayaknya aku harus berani bertanya ya supaya aku bisa mengerjakan sesuai yang diminta gitu. Atau setelah ini di rumah aku harus belajar lagi supaya kalau ditanya aku siap misalnya. Gitu ya. Diganti ya perkataannya. Jadi bukan maaf Bu. Gitu ya Selfie ya supaya apa namanya? Supaya perkataannya bisa membuat kita jadi enggak keterusan takutnya, malunya gitu. Oke. Lanjut ke Jatisari.
Yatisari, coba mau Amira atau siapa lagi? Satu harusnya ibu dengan Amira atau Astri? Astri katanya bu tadi mau buka ibu iya Amira Sahrul ya, Bu. Laki-laki lagi nih ceritanya ya udah. Oke, itu siapa yang paling belakang tadi yang tunjuk tangan? Yang belakang Kika. Belakang Kika. Adli Adli. Ya, Adli coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Emosi minus sedih. Emosinya sedih, Bu. Ya. Muncul ketika diputusin Nunun. Ditolak wanita. Nunun. Perilaku lobang ngahulang. Perkataan diam. Maksudnya kamu nyuruh diam pikirannya gitu. Diam kamu gitu. Diam. Ya mungkin memang tidak terucapkan lewat perkataan, tapi terlintas dalam pikiran itu termasuk dalam perkataan juga yang terlintas dalam pikiran. Kira-kira ketika lagi sedih gitu, apa yang terlintas dalam pikirannya? Merasa, duh aing mah teu tiasaeun lah gitu, atau saya mah orangnya kayak gini aja atau apa gitu yang muncul biasanya. Emosi plus. yang tadi belum dijawab. Yang tadi kan katanya perkataannya diam. Yang terlintas dalam pikirannya apa ketika lagi sedih itu? Yang terlintas nggak perlu dikatakan keluar gitu ya, tapi yang terlintas ngerasanya gimana gitu, ngerasa misalnya ya aing mah orangnya eta lah gitu ya. Nah gitu ya, Bu. Gimana? Gitu ya. Gitu Ya lanjut, emosi positif. Positif, senang. Muncul ketika dikasih uang. Perilaku joget. Perkataan mantap. Ya baik, terima kasih Adi sudah berani dan apa namanya ya, dan sesuai ya dengan yang diharapkan. Sudah memahami maksudnya apa yang disampaikan tadi. Terus kemudian juga berlatih untuk lebih percaya diri lagi. Lanjut ke SMAK Marga Mulia. Pebi sudah selesai, Pebi? Atau mau yang di belakang? Imam? Imam sudah, Imam? Belum. Belum. Badru sudah, Badru? Aduh, atas. Oh, proses Bu, belum. Ya udah kalau gitu siapa? Citra sudah, Citra? Sudah. Citra sudah? Sudah. Citra belum Belum. Udah Bu. Udah. Itu yang bilang sudah siapa? Hah? Imam. Imam sudah, Imam? Belum Bu Badru. Eta imam atuh jangan nyebut di belakang kamu. Iya seru itu ya. Pebi sudah, Pebi? Enggak Bu Udah. Sudah. Emosi negatif, cemas, takut muncul ketika menerima surat PHK, membaca pengumuman perusahaan. Perilaku mengirim keadaan. Perkataan, aku tidak akan lagi dapat pekerjaan. Emosi positif, semangat, optimis muncul ketika mulai mencari lowongan, mengikuti pelatihan
keterampilan. Perilaku mencari lowongan meningkatkan keterampilan. Perkataan ini kesempatan. Freeze ya, Satya Mulia. Iya, baik. Terima kasih, Pebi. Alhamdulillah, itu Pebi bisa ya, Pebi ya. Bisa diuraikan dalam bentuk kalimat lebih panjang lagi. Dan spesifik ya, kasusnya, kasus apa tadi? Kasus lowongan pekerjaan ya. Emangnya Pebi sudah kerja? Pebi kerja juga, Pebi. Belum, Bu. Kirain Belum, Bu. kerja Pebinya. Ya, itu boleh ya jadikan contoh juga dari mungkin contoh dari orang-orang sekitar ya, Pebi ya. Tapi lebih baik memang emosi yang kita alami saat ini ya, yang sering mengganggu terutama kalau emosi negatifnya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenali perkataan apa yang biasanya muncul ketika kita sedang mengalami emosi yang negatif. Nah, perkataan itu yang bisa kita ubah. Kalau emosi, kita sulit mengubah anakku. Karena itu terjadinya spontan, ya nggak disadari. Ketika kita ngelihat apa, misalnya orang yang kita sukai gitu ya, lewat misalnya terus tiba-tiba timbul aja perasaan kayak apa gitu ya, nggak suka, nggak seneng, sebel atau apa itu kan bisa tiba-tiba muncul tanpa bisa kita sadari gitu ya. Setelah kita sadar baru kita astagfirullah gitu ya, atau kita rubah gitu. Tapi kalau emosi itu bisa dikendalikan dengan perkataan ya, dengan perkataan. Jadi kalau kita terbiasa untuk berkata yang positif gitu, itu tidak akan eh, tidak akan berkepanjangan emosinya, tidak berulang-ulang lagi. Ya, kalau misalnya kita contoh tadi emosi negatif, timbul perasaan apa, kesel atau apa namanya nggak suka lah, ya nggak suka. Pada saat apa? Pada saat ketemu si A misalnya. Pokoknya setiap niat si A itu perasaan jadi nggak enak, jadi sempit dada kita, gitu ya. Terus perilakunya kita jadi ngediemin, silent treatment gitu misalnya ya, kita diemin atau kita pasang muka judes gitu ya, kita melotot ke dia gitu kan, atau perilakunya apalagi kita jauhi, kita kucilkan gitu. Terus perkataannya muncul, ini orang apa namanya toksik banget lah, jangan dideketin misalnya gitu. Itu perkataan yang muncul. Nah itu kan kalau itu terus-terus kita ulang dalam perasaan, kita ulang-ulang terus, ada setiap kali ketemu orang itu emosi yang muncul adalah yang itu tadi gitu ya, negatif terus. Walaupun orangnya sudah berbuat baik pun tetap aja itu lagi yang muncul, itu lagi yang muncul gitu ya. Nah, sekarang ya kita belajar tentang reaksi fisik. Tadi sebelum kita lanjut lagi ya, kita lanjut ini. Emosi itu terkait dengan reaksi fisik. Misalnya kalau kita lagi takut atau gugup, apa yang kita rasakan di fisik kita? Rasanya gimana? Merinding. Mungkin jangan merinding, ya betul sekali merinding. Terus jantung jadi berdebar lebih cepat. Jadi tidak enak badan. Nah, tidak enak badan. Apa lagi? Bernafas nggak? Bernafas nggak? Biasanya napas juga jadi lebih ini apa namanya? Jadi nggak lega gitu. Kadang-kadang kayak lambat gitu nafasnya gitu ya. Atau bernafasnya apa?
pendek-pendek, nafasnya pendek-pendek, jadi nggak yang mengalir gitu ya nafasnya, tapi kayak terengah-engah ya, terengah-engah. Itu yang lebih pas. Nah ini kan terjadi pada reaksi fisik ya. Kalau reaksi ini terjadi terus-menerus gitu ya, jantung jadi berdebar lebih cepat. Dan ini kan ini udah otomatis jantung ya. Nih, jadi kalau kalian merinding itu ada kaitannya misalnya ya dengan pembuluh darah atau dengan reaksi ini apa namanya reaksi kulit ya. Kemudian kalau jantung berdebar lebih cepat itu pasti kaitan dengan jantung. Nafas terengah-engah itu kaitannya dengan paru-paru. Badan nggak enak ke suhu tubuh atau bisa juga jadi pengaruh ke tensi juga ya gitu sama nih kayak ini. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, akibatnya sistem di tubuh kita itu jadi nggak teratur. Yang harusnya dia berdetak setiap 1 menit itu berapa kali berdegupnya gitu ya, atau pernafasan itu harusnya menghirup oksigen berapa banyak misalnya. Kalau dalam kondisi normal, ini kan kondisi-kondisi yang tidak normal. Nah ini kalau terjadi terus-menerus, akhirnya akan merusak sistem metabolisme tubuh kita. Akhirnya kita jadi gampang sakit-sakitan. Jadi gampang sakit atau merusak metabolisme. Dan bisa mempengaruhi hormon yang disebut dengan hormon stres ya. Hormon stres itu banyak, ada kortisol. Ini yang paling jelas sih, kortisol yang paling seringnya. Nah, kalau hormonnya sudah terganggu juga, kemudian kita jadi stres, inilah yang kemudian tidak hanya sakit fisik ya. Kalau sakit fisik kan merusak metabolisme. Ini stres ini yang bisa berkembang menjadi iya betul. Ini bahasa awamnya sakit jiwa ya, atau gangguan psikis sebetulnya. Kan ada fisik, kalau ini sakit fisik. Nah, kalau ini psikis atau mental ya. Contoh tadi itu guna-guna situ SD Kira-kira nih anak-anak ya, kalau kita lagi berada dalam situasi yang tidak menyenangkan, misalnya tadi takut atau gugup ya, gugup misalnya karena dipanggil sama ibu atau misalnya dipanggil sama guru gitu ya, disuruh misalnya bahasa Inggris atau matematika, suruh ngerjain gitu kan, kita disuruh maju sendirian gitu ya, akhirnya kita jadi takut sama gugup gitu. Kita kan berusaha menenangkan dirinya dengan apa? Dengan cara apa? Dengan perkataan kita kan misalnya, oh aku apa namanya kan masih belajar. Kalau belajar kan nggak apa-apa salah. Nanti juga paling ditunjukin sama guru gitu ya. Atau misalnya ya nggak apa-apa aku salah sekarang tapi nanti aku akan belajar lagi misalnya. Itu kata-kata yang bisa membantu kita untuk menenangkan diri. Untuk menenangkan tadi takut atau gugup gitu ya. Atau misalnya ya kan nggak apa-apa kalau aku misalnya salah, toh gurunya nggak akan marah gitu, malah aku jadi bisa dapat nilai lebih baik gitu. Atau setidaknya kalaupun salah, setidaknya aku sudah belajar untuk melatih rasa percaya diriku gitu. Ini penting nih untuk melatih rasa percaya diriku, karena modal kita untuk berhasil itu salah satunya adalah dengan percaya diri.
Kalau orang percaya diri, komunikasinya juga pasti lancar. Nggak ada orang yang percaya diri komunikasinya tidak lancar, tuh nggak akan mungkin. Itu sudah otomatis. Jadi aku bisa berarti komunikasi. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang membantu kita untuk mengatasi emosi-emosi atau perasaan yang tidak menyenangkan atau emosi negatif. Kayak tadi kan Ibu minta kalian untuk menuliskan perkataan apa nih yang sering muncul gitu ya. Kalau emosinya kan kita sulit untuk mengendalikan. Jelas. Jelas. Jatisari boleh di-mute dulu. Kan kalau emosi itu seringkali tidak disadari. Memang dia dari ketidaksadaran gitu ya, karena berawal dari kebiasaan-kebiasaan, baik kebiasaan yang kita tiru dari lingkungan atau kebiasaan yang itu menjadi eh, kebiasaan-kebiasaan yang menjadi reward gitu ya, atau diperkuat oleh sesuatu gitu. Oh, ternyata kalau aku marahnya sambil sambil apa tuh? Sambil nendang gitu ya, atau aku menunjukkan muka cemberut tuh orang-orang jadi pada takut atau aku jadi diturutin misalnya gitu ya. Jadi itu eh, apa namanya? Emosi itu jadinya seperti refleks spontan, sulit sekali dikendalikan oleh diri kita. Nah, yang bisa kita kendalikan adalah perkataan-perkataan itu. Jadi kita harus membuat memori baru yang bisa membuat emosi negatif itu jadi tidak mendominasi lagi atau tidak terus-terusan ada di dalam pikiran kita, ya. Jadi itulah kita makanya kenapa berlatih dengan perkataan itu untuk menangkal perasaan-perasaan tidak nyaman. Tadi ya siapa tadi itu yang katanya takut, gugup gitu ya. Adli ya atau siapa tuh tadi. Nah, itu itu bisa kita atasi dengan perkataan. Kita berusaha menenangkan diri. Berusaha menenangkan diri. Atau misalnya ya, kita lagi kesel banget gitu ya, atau pingin marah ke seseorang, misal ke adik kita, gitu, atau ke orang tua yang kita rasa, aduh ibu ini cerewet banget ya, gitu. Apa-apa salah, apa-apa dimarahin. Nah, kita bisa menetralisir. Nah, itu ya, perkataan itu membantu untuk menetralisir emosi kita. Dengan mengatakan misalnya, ibu mungkin kurang paham apa yang aku maksudkan. Ibu mungkin nggak ngerti. Ibu mungkin hanya ngelihat aku lagi rebahan aja. Padahal aku tuh baru istirahat 5 menit loh setelah aku mengerjakan eh, banyak PR misalnya. Atau aku lagi banyak tugas. Atau misalnya ibu itu marah terus ngerebut HP karena dia nggak tahu aku lagi mencari jawaban dari PR atau tugas gitu ya. Berarti aku harus lebih banyak berkomunikasi. Jadi perkataan, fungsi perkataan itu untuk menetralisir. Contoh ya, tadi siapa yang senang dapat uang? Adli ya, emosi positifnya senang kalau dapat uang gitu kan. Terus dia mungkin jadi pingin flexing gitu kan, pingin flexing gitu. Dia baru beli sesuatu atau punya uang banyak, pingin traktir, pingin itu gitu kan. Ya pingin melakukan hal-hal yang ya untuk mengekspresikan kegembiraannya karena dapat uang banyak. Nah, nanti kata-katanya kita bisa menetralisir tuh perasaan terlalu gembira berlebihan juga kan nggak bagus ya, karena kita jadi di luar kontrol. Jadi tiba-tiba uangnya habis aja dipakai buat sesuatu yang nggak berguna gitu ya, atau jadi buat pamer ke sana sini gitu ya. Nah, perkataan itu akan membantu kita untuk menetralisir perasaan itu. Misalnya, wah kalau aku habiskan uangnya nanti aku nggak bisa punya cadangan lagi gitu kan, belum tentu aku bisa dapat uang sebanyak ini lagi, atau uangnya mau aku alokasikan atau aku bagi-bagi untuk misalnya untuk naktir teman 20% untuk beli peralatan sekolah 50% gitu kan, misalnya sisanya itu untuk beli yang aku suka, misalnya mau beli
apalah gitu ya, mau beli kuota lah, beli apa dan sebagainya. Atau bisa juga kita pakai perkataan apa namanya, kalau aku flexing nanti ada orang yang jahat nih mau mencuri misalnya, atau ada orang yang iri, atau ada orang yang mau minjem uang nanti jangan-jangan ke aku gitu ya, karena disangka aku tuh uangnya banyak gitu kan ya. Nah, perkataan-perkataan itulah yang bisa membantu kita untuk menetralisir emosi-emosi yang tadi yang terlalu berlebihan, sehingga tidak membuat apa bisa mencegah dari perbuatan-perbuatan yang melampaui batas gitu ya. Atau lagi marah nih, siapa tadi tuh yang lagi marah gitu kan, lagi marah gitu, terus perilakunya pingin nendang meja atau ngelempar apa gitu, yang lempar sepatu lah gitu, atau banting pintu gitu kan ya. Nah, apa namanya, supaya perilaku itu tidak kebablasan gitu ya dalam melampiaskan emosi itu, kita bantu dengan kata-kata gitu ya. Wah, kalau aku apa namanya banting pintu, ini ada yang jantungan misalnya, atau aku nanti bakal lebih kena marah lagi kalau aku banting pintu. Emang sih puas sesaat ya banting pintu, rasanya lega gitu. Tapi setelah itu nanti bisa dimarahin sama bapak gitu kan ya, atau bisa membuat ibuku sedih kalau aku marah-marah seperti ini, atau nanti ada yang jantungan gimana gitu ya. Nah, itu bisa membantu kita untuk mengatasi emosi itu supaya nggak kebablasan. Emosi itu memang butuh disalurkan ya, dikeluarkan. Karena itu tadi, kalau kita nggak salurkan atau ekspresikan gitu, dia akan membuat reaksi fisik itu terus-menerus terjadi di tubuh kita gitu ya. Kan kita nggak suka ya, kayak tadi kita ketemu, siapa tuh yang ketemu ular gitu kan ya, pasti jantung jadi berdebar-debar, keluar keringat dingin misalnya kan. Terus apa namanya, kaki jadi kaku mungkin ya, jadi mau lari susah, mau apa susah gitu kan ya. Jadi kita harus menenangkan diri, ketika menenangkan diri itu membantu untuk supaya fisik kita juga kembali normal, reaksi-reaksi fisiknya itu gitu. Jadi ketika sudah normal lagi, baru kita bisa berpikir dengan jernih. Oh ya, eh, ini juga pakai perkataan ya, misalnya eh, apa namanya, ular itu gak akan menyerang kalau dia nggak diserang misalnya. Atau ular itu juga sebetulnya takut kok. Ular itu kan dia apa namanya, buta ya misalnya gitu. Dia hanya merasa dari ini, yang penting atau aku diem aja nih pasti dia berlalu gitu karena tidak merasa terancam. Ular itu hanya bereaksi kalau terancam gitu. Nah, perkataan itu bisa muncul kalau kita punya pengetahuan anak-anak ya. Perkataan itu muncul dari kalau kita punya pengetahuan. Makanya kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus sekolah? Kenapa harus banyak membaca? Karena pengetahuan ini akan membantu kita untuk menata perkataan-perkataan kita, yang itu membantu untuk menetralisir emosi, dan otomatis itu akan mencegah kita dari baik penyakit fisik gitu ya, maupun gangguan psikis itu tadi. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kita mau selesai ya, sampai jam berapa sih selesainya? 9:30. Oh, istirahat. 9.30 istirahat, Brian. Oh iya, iya. Oh baiklah kalau begitu sudah lewat ya. Karena tadi masuknya juga sudah lewat ya. Masuknya Jam. lewat 15 menit ya. Baik anak-anakku, kalau begitu nanti kita lanjutkan minggu depan lagi ya. Silakan disiapkan dengan perkataan-perkataannya juga. Terima kasih atas kerjasamanya pada hari ini. Semangat selalu anak-anakku sayang, apapun keadaannya, kondisinya. Karena penting ya, pengetahuan itu bukan cuma untuk dapat nilai, tapi yang lebih penting itu juga untuk menata masa depan kalian juga gitu. Karena kalau kalian lebih percaya diri, kalian sehat semuanya, sehat secara fisik, secara psikis, kalian bisa melakukan apapun yang kalian mau untuk mencapai cita-cita kalian, untuk mendapatkan apa yang menjadi harapan-harapan kalian semua. Baik anak-anakku, terima kasih atas perhatiannya. Lebih kurangnya Ibu mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Brian. Anak-anak, setelah ini kita akan belajar matematika, tapi kalian istirahat dulu.
Pak Adam, kami izin anak-anak masuk jam 10, boleh Pak Adam? Oh iya, kalau Oh ya baik. Anak-anak jam 10 kita mulai masuk kelas lagi ya. Ya Bu, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.